Siapa ni Chan? Tumbuk lada merupakan senjata tradisional khas suku Karo yang secara sejarahnya berasal dari masa Kerajaan Aru. Tumbuk lada berbentuk pisau yang umumnya terbuat dari bahan logam kuningan yang bersifat racun dan dengan ukurannya yang pendek. Pisau tumbuk lada digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Ukuran pisau tumbuk lada memang pendek, tetapi senjata ini cukup berbahaya karena termasuk senjata yang beracun. Menurut kepercayaan masyarakat Karo, senjata tumbuk lada sudah diisi dengan jimat atau racun agar lebih mematikan saat digunakan untuk bertempur. Selain sebagai sebuah senjata, pisau tumbuk lada juga dipakai sebagai hiasan yang memiliki berbagai macam ukiran pada gagangnya. Pisau tumbuk lada ada beberapa motif ukirannya dan ada juga yang tidak berukir. Bahan pisau juga berbeda-beda tergantung kepada keperluannya. Seiring dengan perkembangan zaman, senjata ini pun mulai beralih fungsi. Sekarang banyak yang menggunakan senjata ini sebagai hiasan ataupun pusaka yang digunakan dalam upacara adat. Bahkan tak jarang ada yang menggunakan senjata ini sebagai keperluan pengobatan. Biasanya akan diadakan perayaan upacara ngelegi besi mersik pada Kalim Bubu. Dalam tradisi Karo, kalau anak baru mindo besi mersik atau pisau tumbuk lada kepada Kalim Bubu, maka biasanya bahan besinya terdiri dari 5 negeri atau kerajaan. Kemudian dilebur menjadi satu, lalu ditempa menjadi pisau. Arti angka 5 di sini ialah gelah artima tendi i rumah atau agar jiwa dan rohnya tetap berada di rumah. Maksud diadakannya upacara ngelegi besi mersik atau pisau tumbuk lada kepada Kalim Bubu dikarenakan beberapa mana sering kurang ataupun tidak sehat. Menurut kepercayaan, si bebere termama mama tendinya. Jadi, dalam upacara penyembuhan dan agar sakit sang bebere tidak kambuh-kambuh lagi, maka dimintalah besi mersik kepada Kalim Bubu atau saudara dari pihak istri. Bahan-bahan pisau tumbuk lada ialah besi 5 negeri, tanduk kerbau, gading gajah, kayu lemak sawah, kayu petarung untuk sarungnya, riman atau rempu sebagai pengikat sembung atau sarung. Boleh juga pengikatnya lantap yang terbuat dari emas, suasa, dan perak. Ukuran hulu atau sungkul dan sarung atau sembung. Pisau untuk tumbuk lada bermacam-macam jenisnya. Ada ukiran pucuk merbung, cekili kambing, pakau-pakau, pantil manggus, desa siwalu, lukisan tunggal, dan lain-lain. Tumbuk lada adalah pisau khas Batak spesifik Karo. Di samping makna besi mersik, tumbuk lada juga banyak digunakan hanya sebagai barang hiasan dan juga sebagai senjata yang dapat memiliki kekuatan magis. Untuk menentukan serasi atau tidaknya pisau tumbuk lada di tangan seseorang, maka dapat dilihat dengan cara diukur panjang pisau dengan menggunakan ibu jari. Dimulai dengan pangkal besinya hingga ke ujung dan biasanya jumlah hitungan akan disesuaikan dengan diri pengguna. Dan kesemuanya ini juga harus ditanyakan kepada seorang guru atau dukun dan tergantung dengan pekerjaan maupun jabatan sang pemegang tumbuk lada itu sendiri. Ada juga sebagian orang
di mana sebelum memakai atau sebelum memiliki tumbuk lada ini terlebih dahulu dibawa maupun dimimpikan dulu semalam. Apabila mendapat mimpi baik, maka serasi untuk dipegang olehnya dan sebaliknya. Hitungan keserasian pisau tumbuk lada. Biasanya kalau mengukur pisau tumbuk lada pakai ibu jari disertai dengan kata-kata yang dimulai anakna arimo, anakna arimo, anakna arimo, dan seterusnya. Anakna dalam hal ini maksudnya adalah ri atau sugari, di mana kalau terinjak oleh telapak kaki rasanya sangat perih. Nah, apabila ujung pisau hitungannya jatuh di kata-kata anakna, maka pisau tersebut cocok untuk orang yang kalem sesuai sifat sugari atau anak atau tunasri atau lalang. Diam, akan tetapi kalau diinjak maka akan menusuk dan akan terasa sangat tidak enak. Pisau jenis ini dipercaya lebih berisi dan sangat mematikan. Arimo atau harimau. Kalau ujung pisau jatuhnya di kata-kata harimau, itu berarti bawaan pisau itu panas dan punya aura penggentar. Artinya lebih cocok dipegang orang yang hidup di dunia pasaran ataupun premanisme. Nostra Aetate adalah konsep dalam tradisi Karo yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan hubungannya dengan alam semesta. Konsep ini juga terkait dengan kepercayaan akan keselarasan dan keseimbangan antara manusia, alam, dan roh nenek moyang. Sementara itu, kitab suci dalam tradisi Karo merujuk pada tradisi keagamaan atau kepercayaan suci yang diwariskan secara turun-temurun. Ini mencakup berbagai praktik keagamaan, ritual, dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat Karo untuk menjaga keseimbangan alam dan roh nenek moyang. Dalam konteks upacara ngelegi besi mersik kepada Kalimbumbu, praktik ini bisa dilihat sebagai bagian dari tradisi kepercayaan Karo yang berhubungan dengan keseimbangan alam, keharmonisan keluarga, dan penyembuhan penyakit dengan melibatkan roh nenek moyang dan alam semesta. Praktik ini mencerminkan hubungan yang erat antara kepercayaan keagamaan, budaya, dan filosofi dalam kehidupan masyarakat Karo.